Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, di hari raya ini marilah kita meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallah atqakum." Sungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, manusia itu mulia, manusia itu agung di dunia dan di akhirat dengan nilai-nilai ketakwaan. Marilah kita mengirimkan salam dan salawat kepada Nabi kita, suri teladan kita, panutan kita, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ketahuilah dan pahamilah hakikat dari kebahagiaan di hari raya Idul Adha adalah kebahagiaan hati, ketenangan jiwa, tolak ukur kebahagiaan seorang di hari raya bukan dengan pakaian yang terbaik yang dia miliki, bukan dengan mobil yang mewah yang dia gunakan. Tapi ketahuilah, kebahagiaan yang hakikat di hari raya Idul Adha adalah hati yang tenang. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Laisal ghina bikasratil ard walakinnal ghina ghina'un nafs."
bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, akan tetapi kekayaan yaitu dengan tenangnya hati ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qanna Allahu bima atahu." Sungguh berbahagia, sungguh beruntung orang-orang yang telah berislam, kemudian diberikan rezeki yang cukup, dan dia merasa qanaah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Sungguh hati yang tenang adalah sumber kebahagiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man asbaha mu'afan fi jasadi wa amnan fi sirbihi wa indahu qutun fi yawmihi faka'annama hizat lahu dunya." Barang siapa yang di pagi hari diberikan nikmat kesehatan pada tubuhnya, diberikan keamanan pada keluarganya, ada sesuatu yang dia makan pada hari itu. Siapa yang memperoleh 3 hal ini dalam sehari, kata Rasulullah, faka'annama khizat lahu dunya, seakan-akan dia telah menjadi raja dari raja-raja dunia. Ketahuilah, siapa yang diberikan kenikmatan berupa ketenangan hati, maka ketahuilah itu adalah rezeki yang paling terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan untuknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketenangan hati akan diperoleh dan didapatkan jika seorang hamba melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka dia tidak akan mungkin memperoleh yang namanya ketenangan hati. Bagaimana bisa hati ini tenang? Kalau orang yang melakukan kesyirikan terhapus seluruh amalan kebaikannya, walaupun setinggi langit dan seluas bumi. Bagaimana hati ini bisa tenang kalau orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah tidak akan diampuni dosanya oleh Allah ketika dia mati di atas kesyirikan? Bagaimana hati ini bisa tenang jika orang yang mati di atas kesyirikan haram baginya surga, diharamkan baginya surga, dan tempat kembalinya adalah neraka. Di antara bentuk-bentuk kesyirikan adalah meramal nasib, mendatangi dukun, menggunakan jimat-jimat, menganggap sial pada hari, tanggal, bulan, dan tahun, atau sesuatu yang dia dengar atau yang dia lihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirkun." Menganggap sial sesuatu adalah bentuk kesyirikan. Jangan Anda menganggap Anda telah mendapatkan kebahagiaan di hari ini, menjadi orang yang berbahagia
jika Anda masih melakukan bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah. Yang kedua, dari hal-hal yang bisa menenangkan jiwa adalah menjaga ibadah sholat. Menjaga sholat 5 waktu. Jangan Anda merasa bahagia pada hari ini, di hari raya ini, jika Anda tadi tidak sholat subuh. Jangan Anda menganggap Anda bahagia di hari ini jika Anda tidak mendirikan sholat. Sangat-sangat dikhawatirkan ibadah kurban yang Anda lakukan pada hari ini tidak akan sempurna, bahkan ditolak oleh Allah ketika Anda tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu adalah tolak ukur diterimanya amalan-amalan yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah." Awal yang pertama kali akan dihitung di hadapan Allah adalah sholat. Jika sholatmu bagus, bagus seluruhnya. Jika sholatmu rusak, rusak seluruhnya. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "La islama liman la shalla lahu." Tidak ada keislaman bagi orang yang tidak sholat. Sholat 5 waktu itu pembeda antara seorang muslim dan non-muslim. Tidak ada sebuah dosa yang bisa mengeluarkan seorang dari agama kecuali meninggalkan sholat 5 waktu. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah, kapan Anda sholat? Ketika Anda sehat, ketika Anda muda, ketika Anda kaya, disuruh sholat. Alasannya nanti sibuk, banyak pekerjaan. Ketika Anda sakit, ketika Anda tua, disuruh sholat. Alasannya lemah. Sudah lemah, sudah tidak kuat. Kalau begitu kapan Anda sholat? Ketika sehat tidak mau sholat, ketika sakit tidak mau sholat, ketika muda tidak mau sholat, ketika tua tidak mau sholat. Kapan kalian sholat? Kalau seperti itu prinsip hidup Anda, tunggu, Anda akan dipaksa masuk ke masjid, diletakkan di saf yang terdepan, bahkan di depannya imam untuk disolati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man taraka sholatal asar." Barang siapa yang satu kali meninggalkan sholat asar, satu kali meninggalkan sholat asar, sudah diancam dengan 2 ancaman. 1, faqad habita amalu, terhapus seluruh amalannya. Yang kedua, sudah punya 1 tempat di neraka. Baru meninggalkan 1 sholat asar. Jangan Anda merasa bahagia di hari ini jika Anda tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Hal yang ketiga, dari perkara-perkara yang bisa menenangkan hati ini adalah berkata jujur. Berkata jujur itu menenangkan jiwa, sebagaimana berbohong
menggelisahkan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sidqa tumaminatul qalb wa innal kadhib ribatul qalb." Kejujuran itu akan menenangkan hati, dan berbohong, berdusta akan menggelisahkan jiwanya. Barang siapa yang berbohong hatinya tenang, maka itu adalah hati yang sakit. Karena kalau hati yang baik, ketika dia berbohong, dia akan gelisah. Tidaklah seorang terbiasa berbohong akan mudah terbiasa melakukan dosa-dosa yang lain. Karena sumber dosa-dosa itu berakal dari berbohong. Tidaklah seorang pezina kecuali dia pembohong, pembunuh, perampok, kecuali dia seorang pembohong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal kadhib, fa innal kadhib yahdi ila fujur, wa innal fujur yahdi ila nar." Hati-hati kalian dari berbohong, karena berbohong itu akan memudahkan bagi kalian untuk melakukan dosa demi dosa yang lain, dan dosa itu akan mengantarkan kepada neraka. Jangan Anda mengatakan hari ini Anda berbahagia ketika masih ada sifat suka berbohong. Perkara berikutnya dari perkara-perkara yang bisa menenangkan hati ini di hari raya yang penuh dengan kebahagiaan ini adalah berbakti kepada kedua orang tua. Durhaka terhadap kedua orang tua adalah penyebab gelisahnya hati, bahkan akan mematikan hati Anda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah," tidak masuk ke dalam surga, tidak masuk ke dalam surga, tidak masuk ke dalam surga, man uququl walidain, orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Jadi bentuk-bentuk durhaka terhadap orang tua adalah membentaknya, menghardiknya, memarahinya, menelantarkannya, dan tidak mengurusnya di usia tuanya. Jika ada di antara kalian yang ditimpa sakit berkepanjangan, rezeki yang kurang, musibah yang silih berganti, mau tidak obatnya, sangat mudah obatnya menyelesaikan masalah Anda. Datangi orang tua Anda, cium tangannya, peluk, minta maaf, karena itu obat yang paling anjur untuk menyelesaikan berbagai masalah dan musibah yang menimpa seorang hamba. Kemudian perkara dari perkara yang bisa menenangkan hati adalah berlepas diri dari berbagai macam bentuk-bentuk ribawiyah. Jangan sekali-kali Anda ingin memperbanyak harta melalui jalur-jalur ribawiyah. Jangan sekali-kali Anda memberikan makan kepada anak dan istri Anda dari hasil-hasil ribawiyah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar riba salasun wa sittina ba'ban." Riba itu mempunyai 63 tingkatan dosa. Adenaha, dosa yang paling ringannya dari dosa riba, ayam kihar rajul ummah, seperti seorang anak yang berzina dengan ibu kandungnya. Jangan Anda main-main dengan riba. Ingat, la'anallahu akilur riba. Allah melaknat orang-orang yang memakan riba. Jangan Anda merasa bahagia di hari raya ini ketika masih adanya transaksi ribawiyah, masih bergelutnya Anda dengan berbagai macam bentuk-bentuk ribawiyah. Yang terakhir, dari perkara-perkara yang bisa menenangkan hati adalah tidak bermudah-mudahan untuk berutang. Tidak bermudah-mudahan untuk berutang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yughfaru lisyahid," akan diampuni seluruh dosa orang yang mati syahid di jalan Allah. Akan diampuni seluruh dosanya kecuali satu, yaitu utang. Kecuali utang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidain hatta yuqru alaihi." Jiwa seorang mukmin terhalangi masuk ke dalam surga. Bagaimana hati ini tidak gelisah? Terhalangi masuk ke dalam surga karena utang yang belum dilunasi. Ibu-ibu, arisan itu adalah utang yang harus dibayar. Jangan sampai sudah naik hilang. Arisan itu adalah suatu utang yang bisa menggelisahkan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid din." Ya Allah, lindungilah saya dari lilitan utang. Sahabat bertanya, "Kenapa kita butuh berlindung dari lilitan utang ya Rasulullah?" Maka Rasulullah pun bersabda, orang yang telah dililit utang pasti akan ada dalam dirinya dua sifat munafik, bukan satu. Kapan orang telah dililit utang, pasti ada dua sifat munafik, bukan satu, dua. Yang pertama, jika dia berkata, dia akan berbohong. Jika dia berjanji, dia akan mengingkarinya. Marilah sidang jamaah Idul Adha kita rayakan hari yang penuh dengan kebahagiaan ini dengan membersihkan hati kita, memperoleh hati-hati yang tenang, dengan bersih dari berbagai macam kesyirikan, bentuk durhaka terhadap kedua orang tua, tidak berbohong, tidak bermudah-mudahan dengan riba dan transaksi riba, dan tidak bermudah-mudahan dengan berutang. Marilah kita minta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dianugerahkan di hari penuh kemuliaan ini dengan hati yang tenang. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik.
Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala ta'atik. Allahumma amitna ala al-islam wa sunnah. Allahumma amitna ala al-islam wa sunnah. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka anta Hamidum Majid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.